Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa dalam mata kuliah pengantar Filsafat Ilmu Administrasi Publik. Kembali bersama saya Wahib Asyahri yang akan menemani proses perkuliahan teman-teman semua. Baik, mari kita mulai proses perkuliahannya. Dalam pertemuan kelima pada mata kuliah pengantar dan filsafat administrasi yang terdiri dari 3 SKS, kita akan membahas mengenai tentang prinsip-prinsip administrasi negara. Prinsip-prinsip administrasi bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam produksi organisasi. Sebab efisiensi organisasi akan membantu organisasi untuk menghemat sumber daya yang dimilikinya. Salah satu sumber daya krusial yang memberikan tekanan pada organisasi agar lebih efisien adalah sumber daya finansial. Artinya, penerapan prinsip-prinsip administrasi dapat membantu pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menghemat sumber daya yang mereka miliki, khususnya terkait dengan sumber daya keuangan. Apalagi, kecenderungan untuk menghemat keuangan pemerintah masih sulit dilakukan. Hal ini dapat ditinjau dari gambar yang memperlihatkan bahwa belanja negara Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, seperti yang bisa dilihat oleh teman-teman mahasiswa dari gambar 1, di mana grafik belanja negara Indonesia dari tahun 98 hingga tahun 2008 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yang dari awalnya tahun 98 sebesar 172 triliun meningkat mencapai 989 triliun. Nah, saking luar biasanya ya ke pengeluaran belanja negara ini. Makanya pentinglah prinsip-prinsip administrasi tadi bagaimana bisa meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dalam proses organisasi. Nah, bagaimana saja prinsip itu akan kita pelajari. Menurut ahli ya, yang pertama adalah W.F. Willoughby tahun 1927 dalam bukunya berjudul Principle of Public Administration bahwa adanya prinsip-prinsip administrasi yang dapat ditemukan pada para pegawai yang bekerja di bidangnya atau keahliannya. Yang kedua, menurut Henry Fayol 1930 sampai 1940-an, fungsi-fungsi administrasi dan fungsi manajemen yang terdiri dari planning, organizing, commanding, coordinating, controlling atau dikenal dengan POCCC. Pada periode inilah administrasi mencapai puncak kejayaannya di mana para ahli administrasi negara diterima baik oleh kalangan industri maupun kalangan pemerintah selama tahun 1930-an dan awal tahun 1940-an yang disebabkan oleh kemampuan manajerialnya. Fokus dari bidang ini adalah keahlian dalam bentuk prinsip-prinsip administrasi semakin luas. Meskipun demikian, lokus administrasi negara berlaku di mana saja, karena prinsip tetaplah prinsip dan administrasi tetap administrasi. Yang ketiga, Luther Hagulich dan Linda Ulrich dengan judul bukunya Papers on the Science of Administration tahun 1937. Menurut Gulich dan Ulrich memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting atau yang dikenal dengan POSCORP. Kita masuk pada Gulich dan Ulrich tahun 1935. POSCORP sebagai akronim yang harus dilakukan oleh kepala eksekutif. Nah, ahli Gulich dan Ulrich ini mencantumkan ya prinsip-prinsip administrasi yang harus dilakukan oleh kepala eksekutif dalam proses keorganisasiannya. Yang pertama adalah planning, yaitu menetapkan apa yang harus dilakukan agar mencapai tujuan bersama. Ya, planning terkait dengan perencanaan, menetapkan apa saja nih harus kita lakukan dalam mencapai tujuan bersama organisasi. Jadi disusun dulu adanya perencanaan matang. Yang kedua, organizing, yaitu penciptaan struktur di mana bagian kerja diatur, dirumuskan dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya yang ketiga ada staffing, yaitu fungsi pengangkatan dan training para staf untuk menjaga keselarasan suasana kerja. Jadi selain juga pengangkatan, dilakukan juga pelatihan kepada para staf. Dan juga tentunya bagaimana para staf bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan pekerjaannya. Agar apa? Menciptakan keselarasan suasana kerja. Yang keempat, directing, yaitu tugas berkesinambungan yang mengatur pembuatan aturan serta keputusan dan instruksi sebagai tugas pimpinan organisasi. Selanjutnya ada coordinating,
atau koordinasi, yaitu menghubungkan berbagai bagian dan unit kerja dalam organisasi. Jadi bagaimana seluruh tiap-tiap bagian dari unit kerja tersebut, setiap departemen, setiap divisi itu saling terhubung, bekerja, saling berkoordinasi satu sama lain gitu dalam mencapai pekerjaannya. Yang keenam ada reporting, yaitu memberi informasi tentang apa yang sudah terjadi dan dilakukan atas dasar tanggung jawab kerja. Jadi setelah melakukan pekerjaan atau dalam proses pekerjaan pun adanya informasi, ya, pelaporan antara bawahan kepada atasan, antara atasan sesama atasan juga. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah budgeting, yaitu seluruh kegiatan perencanaan, perhitungan dan pengendalian anggaran. Jadi bagaimana proses penganggaran sebagaimana mestinya yang disusun dalam bentuk RAB sesuai dengan kebutuhan. Itu tadi menurut Gulish dan Ulrich, ya, yang terkenal dengan nama Post the Corp. Planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting dan budgeting. Kita masuk pada ahli kedua, yaitu prinsip-prinsip administrasi menurut Max Weber. Nah, menurut Max Weber ada lagi membagi. Yang pertama adanya pembagian kerja atau spesialisasi pekerjaan. Ya, yang kedua adanya hierarki posisi. Setiap posisi bawahan dikontrol dan diawasi oleh atasan. Jadi adanya rantai perintah. Nah, setiap posisi itu, setiap divisi atau staf atau departemen ada manajernya, kepala divisinya yang akan mengontrol dan mengawasi proses pekerjaan. Yang ketiga, aturan formal dan regulasi. Mengatur perilaku pekerja secara sama rata, menjamin kelangsungan dan stabilitas lingkungan kerja, dan mengurangi ketidakpastian performa kerja. Jadi harus adanya aturan formal yang mengatur, ya. Jadi bagaimana setiap pekerjaan itu ada proses SOP-nya, ada aturan yang mengikat, bagaimana prosedur kerja sebaik mungkin dilakukan. Yang keempat ada hubungan yang impersonal, yaitu tidak ada ikatan emosional antar atasan dan bawahan, menjamin kejelasan posisi. Jadi aspek bagaimana hubungan kerja itu terlaksana secara profesional. Yang kelima, kompetensi khusus dan latihan merupakan kriteria utama kedudukan administratif. Kriteria seleksi yang ketat dan tidak ada pengangkatan dan pemberhentian secara suka-suka. Jadi dalam proses perekrutan adanya proses seleksi, ya, yang dilakukan, tahapan-tahapan yang dilakukan yang sangat ketat dan memang baik, dan melalui pengawasan juga, agar apa, tidak ada proses pengangkatan pemberhentian secara suka-suka, di mana ketika seseorang bekerja senang saja bisa diberhentikan atau pengangkatan karena rasa suka gitu. Jadi itu semua itu ada proseduralnya, ada proses tahapannya, ada pendaftarannya, ada tesnya, ada tahapan seleksi secara ketatnya gitu, di mana memang pengangkatan pemilihan pegawai itu sesuai dengan kemampuannya gitu, sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Yang keenam, mempekerjakan karyawan berdasarkan kompetensi. Kenyataannya pada saat ini biasanya hal tersebut dilakukan saat baru membuka lowongan. Apabila kompetensi pekerja yang diterima tidak sesuai dalam bidangnya, diberikan pelatihan atau bekal terlebih dahulu agar bisa menunjang ke depannya. Nah, ini tidak semua instansi ataupun organisasi yang melakukannya, tapi memang ada beberapa di mana ketika perekrutan itu kompetensi yang dimiliki oleh salah satu pelamar atau beberapa pelamar tidak sesuai gitu kan, tapi tetap diterima untuk biasanya pekerjaan di tingkat bawah ini. Nah, akhirnya diberikan pelatihan ataupun bekal bagaimana mereka terlatih, ya, melalui pelatihan dan bekal tersebut agar bisa melaksanakan pekerjaan lebih baik ke depannya melalui pelatihan tadi. Nah, itu tadi prinsip-prinsip administrasi menurut Max Weber. Selanjutnya kita akan masuk kepada prinsip manajemen oleh Henry Fayol tahun 1935 untuk menunjang kerja dalam administrasi. Jadi ada prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol dalam menunjang kerja dalam proses administrasi. Yang pertama adalah division of labor atau work, yaitu pembagian kerja atau spesialisasi meningkatkan produktivitas karena memusatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlian. Jadi bagaimana pembagian kerja itu jelas. Misalnya divisi administratif, divisi perencanaan, divisi acara gitu, atau divisi distribusi gitu. Nah, jadi bagaimana pekerjaan itu dapat terlaksana dengan baik agar para pegawai terfokus dalam pelaksanaan kerjanya sesuai dengan bidang keahliannya, agar apa, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, authority and responsibility, yaitu wewenang dan tanggung jawab harus ada dalam pelaksanaan kegiatan. Perlu ada rangsangan untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan baik dan sanksi bagi pelaksanaan kegiatan yang tidak baik. Yang ketiga, adanya disiplin,
yaitu rasa hormat dan taat pada peranan dan tujuan organisasi. Nah, di mana proses disiplin ini sangat penting dalam memaksimalkan produktivitas organisasi. Ketika suatu pekerjaan tidak memiliki disiplin yang baik, tentu pekerjaan tersebut akan tertunda dan tidak mencapai efektivitasnya. Yang keempat ada unity of command, yaitu kesatuan perintah atau komando, yakni bawahan hanya menerima perintah dan bertanggung jawab pada satu atasan. Jadi misalnya kalau dia terkait dengan divisi administratif, dia akan hanya bertanggung jawab kepada atasan administratif yang berada di bidang administratif tersebut. Begitupun dengan divisi-divisi lain bertanggung jawab berdasarkan atasannya di bidangnya masing-masing. Yang kelima, unity of direction, yaitu kesatuan arah. Perlu adanya kesatuan arah atau pengarahan. Organisasi akan efektif apabila para anggota bekerja sama berdasarkan tujuan yang sama. Nah, adanya kesatuan arah atau pengarahan. Jadi, para pekerja itu penting memiliki tujuan yang sama dalam pekerjaannya agar bisa bekerja sama satu sama lain untuk mencapai keefektifan. Yang keenam ada subordination of individual interest to the common good, yaitu mendahulukan kepentingan umum atau organisasi di atas kepentingan pribadi. Jadi bagaimana suatu instansi ataupun organisasi ataupun perusahaan mementingkan bagaimana setiap anggota ataupun personal dalam organisasinya mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Agar apa? Tidak adanya rasa egosentris ataupun memiliki sifat kebersamaan ataupun kesatuan yang kuat dalam organisasi itu. Jadi agar mencapai agar proses pelaksanaan pekerjaan tadi dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan organisasi dengan baik. Yang ketujuh ada remuneration, yaitu pengupahan atau penggajian. Pembayaran balas jasa harus bijaksana, adil, tidak eksploitatif dan memuaskan pihak-pihak terkait. Jadi memberikan gaji ataupun upah sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan gitu, sesuai dengan syarat ataupun ketentuan ketika mereka mendaftar bekerja. Berikanlah upah itu sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama ataupun sesuai dengan beratnya pekerjaan yang telah dilakukan. Yang kedelapan ada centralization atau decentralization, yaitu perlu diatur keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi. Jadi antara keseimbangan antara pusat, pemusatan ataupun desentralisasi pembagian di tiap divisi atau daerah ataupun dalam departemennya. Yang ke-9 ada hierarki atau skala hierarki, yaitu hubungan antar tugas disusun atas dasar suatu hierarki atas bawah. Adanya hierarki antara atasan, bawahan atau misalnya seperti ketua, sekretaris gitu kan, ada kepala-kepala divisi, ada lagi staf di bawahnya. Jadi berdasarkan hierarki hubungan tugas ya. Yang ke-10 ada order atau tata tertib. Harus ada order, aturan, ketertiban dalam organisasi. Nah, ini sangat penting juga dalam proses organisasi. Agar apa? Proses organisasi itu jika bisa terlaksana berjalan dengan baik, harus memiliki tata tertib. Sama seperti disiplin tadi, harus adanya tata tertib yang diberikan gitu dalam menjaga ketertiban dalam organisasi. Yang ke-11 ada equity atau keadilan. Itu keadilan bagi personalia, persamaan perlakuan dalam organisasi. Jadi tidak adanya spesialisasi dalam organisasi di mana memang harus adanya persamaan perlakuan dalam organisasi tersebut. Yang ke-12 ada stability of staff atau stabilitas jabatan seperti perli kelangsungan, keamanan dan kepastian kerja bagi karyawan. Yang ke-13 ada inisiatif. Dalam setiap tugas harus dimungkinkan untuk mengadakan prakarsa atau inisiatif. Dan yang terakhir ada spirit the corps, yaitu semangat berkelompok. Harus ada semangat korps yang menggalang persatuan atau kesetiakawanan, kebanggaan bersama, dan rasa memiliki yang tinggi. Nah, itu tadi prinsip manajemen oleh Henry Fayol untuk menunjang kerja dalam administrasi yang terdiri dari 14. Oke. Untuk lebih mudah diingat dari ke-14 prinsip manajemen oleh Henry Fayol tadi, kita cukup membahas 7 prinsip manajemen. Yang pertama ada pembagian kerja atau division of work. Sebelum pekerjaan dilaksanakan, lebih dahulu diadakan pembagian kerja. Syarat pembagian kerja yang pertama, pekerjaan disesuaikan dengan kemampuan atau keahlian dan pengalaman, yaitu dengan istilah the right man on the right place on the right job. Nah, yang kedua, pekerjaan atau tugas dibagi habis tanpa ada tumpang tindih. Yang ketiga, memperhatikan keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab.
Yang keempat, memperhatikan span of control, yaitu kemampuan atasan mengawasi bawahannya secara langsung. Dalam melaksanakan tugas senantiasa dilengkapi dengan wewenang dan tanggung jawab. Wewenang tanpa tanggung jawab buta, tanggung jawab tanpa wewenang pincang. Itu tadi, bagaimana setiap tugas harus ada wewenang dan tanggung jawab. Jika wewenang tanpa tanggung jawab tentu buta, tapi tanggung jawab tanpa wewenang tentu pincang. Setiap wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada bawahan harus jelas batasannya, serta harus menganut prinsip keseimbangan. Apabila wewenang terlalu berlebihan dibanding dengan tanggung jawab yang diterima, akan terjadi kesewenang-wenangan. Sebaliknya, apabila tanggung jawab berlebihan dibanding dengan wewenang yang diterimanya, maka bawahan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik. Yang kedua, ada wewenang dan tanggung jawab, authority and responsibility. Dalam pembagian pekerjaan harus disertakan dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Setiap wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada bawahan harus jelas batasannya, serta harus menganut prinsip keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab tersebut. Apabila wewenang terlalu berlebihan dibandingkan dengan tanggung jawab yang diterima, maka akan terjadi tindakan sewenang-wenang dari pejabat yang menerima wewenang tersebut terhadap bawahannya. Sebaliknya, apabila tanggung jawab berlebihan dibandingkan dengan wewenang yang diterima, maka bawahan yang menerima wewenang dan tanggung jawab tersebut tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, prinsip kesatuan komando atau unity of command. Komando atau perintah terhadap bawahan harus sama dari atas sampai bawah, satu bahasa, serta harus berasal dari sumber yang sama, atau satu. Maksudnya agar dalam pelaksanaan tugas, bawahan tidak bimbang dan ragu, serta jelas kemana ia harus bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip CASE. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi. Koordinasi ialah segala kegiatan untuk menghimpun dan sekaligus untuk mengerahkan kegiatan-kegiatan semua sarana atau alat-alat untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam beberapa instansi dikenal dengan 6M. Atau usaha kerjasama antara badan atau unit atau bagian dalam melaksanaan tugas tertentu dengan jalan sedemikian rupa sehingga terdapat saling pengertian, saling mengisi, saling membantu dan melengkapi untuk mempermudah pencapai tujuan. Yang selanjutnya, integrasi ialah usaha untuk menyatukan berbagai bagian atau unit dalam organisasi sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran maupun tindakan ke arah satu sasaran. Selanjutnya, sinkronisasi ialah usaha untuk menyelaraskan atau menyesuaikan kegiatan dari berbagai bagian guna mencapai keserasian atau keharmonisan tindakan dalam mencapai sasaran. Selanjutnya, simplikasi ialah usaha untuk melakukan penyederhanaan di dalam organisasi maupun penyederhanaan dalam sistem atau cara kerja supaya terjadi penghematan tenaga, waktu, dan biaya sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Penyederhanaan ini perlu dilakukan apabila terjadi kelesuan dalam bidang pemasaran, terjadi penurunan produksi sehingga pemasukan tidak sesuai dengan pengeluaran. Yang kelima, prinsip tertib dan disiplin. Suatu ketertiban dan disiplin dalam setiap usaha amat penting, sebab dengan menjalankan tertib dan disiplin pekerjaan dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Dengan disiplin dan tertib, mutu kerja akan meningkat pula. Misalnya semboyan dalam bahasa Latin, ubi ordo deficit nullia virtus sufficit, yang artinya di mana tidak berlaku tertiban, di sana tidak akan tercapai mutu yang tinggi. Nah, itu tadi untuk yang prinsip kelima. Yang keenam, prinsip semangat kesatuan atau prinsip esprit de corps. Setiap orang yang bekerja dalam suatu usaha perlu memiliki jiwa kesatuan, rasa senasib dan seperjuangan, mulai dari tingkat yang paling atas sampai paling bawah. Dengan semangat korps, setiap orang akan bekerja dengan senang hati, akan timbul inisiatif serta prakarsa untuk memajukan usaha. Selanjutnya, terakhir, prinsip keadilan dan kejujuran. Semangat kesatuan akan terbina jika dalam usaha itu berlaku keadilan dan kejujuran. Adil pula dalam pembagian pendapatan atau upah sesuai dengan berat ringannya tugas dan tanggung jawab seseorang. Kejujuran di sini berarti bekerja pertama-tama untuk kepentingan bersama dalam organisasi dan bukan mendahulukan kepentingan pribadi. Nah, itu tadi tentang prinsip-prinsip manajemen oleh Henry Fayol yang kita ringkas menjadi 7. Selanjutnya, dimensi-dimensi administrasi publik. Nah, dimensi-dimensi administrasi publik terdiri dari dimensi kebijakan, dimensi struktur organisasi, dimensi manajemen, dimensi etika, dimensi lingkungan, dan dimensi akuntabilitas kinerja.
Jeremias Tekeban, tahun 2008, halaman 11, ruang lingkup administrasi publik meliputi dimensi-dimensi strategis. Yang pertama, dimensi kebijakan, menyangkut proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atas alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, dimensi struktur organisasi, berkenaan dengan pengaturan struktur dan hierarki yang meliputi pembentukan unit, pembagian tugas antar unit atau lembaga-lembaga publik, penetapan prosedur, aturan, dan standar untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, dimensi manajemen, menyangkut proses bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip tertentu. Yang keempat, dimensi etika dan moral, memberikan tuntutan moral terhadap administrator tentang apa yang salah dan apa yang benar, atau apa yang baik atau apa yang buruk. Yang kelima, dimensi lingkungan, diibaratkan dengan suhu atau iklim serta karakteristik lokasi di mana tubuh manusia bertumbuh dan berkembang. Manakala iklim atau suhu serta lokasi kurang cocok atau bersifat mengancam tubuh manusia, maka tubuh tersebut akan sakit atau terhambat untuk berkembangnya. Disilakanlah seperti itu. Yang keenam, dimensi akuntabilitas kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan dunia administrator yang telah dipercayakan sebagai pihak yang profesional dan bermoral itu dituntut untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan keputusannya kepada pihak yang seharusnya mereka layani dalam bentuk kinerja. Hubungan antara dimensi-dimensi dalam administrasi publik. Nah, lingkungan dapat mempengaruhi kinerja secara langsung tanpa melalui kebijakan, manajemen, organisasi, moral, dan etika, seperti masuknya kebiasaan dan tradisi masyarakat, perubahan gaya hidup, perubahan harga dan nilai tukar, bencana alam, dan sebagainya, yang mempengaruhi kinerja organisasi publik karena menambah biaya dan kesulitan lebih tinggi. Kelima dimensi yaitu lingkungan, kebijakan, organisasi, manajemen, dan etika sangat berpengaruh terhadap kinerja administrasi publik. Apabila kinerja administrasi publik pada suatu saat buruk, maka dapat ditelusuri penyebabnya dari kelima dimensi tersebut atau kombinasi dari kelima dimensi tersebut. Hubungan-hubungan ini harus dilihat sebagai hubungan yang bersifat strategis karena kebanyakan masalah kinerja birokrasi yang muncul di dalam tubuh administrasi publik justru berakar atau berasal dari sini. Nah, ini tadi gambar saling hubung antar dimensi strategis administrasi publik. Nah, ada dimensi lingkungan yang bisa mempengaruhi kinerja dalam administrasi publik secara langsung tanpa melalui proses dimensi-dimensi lainnya. Terus ada dimensi kebijakan, dimensi manajemen, dimensi kinerja, organisasi, dan moral serta etika yang saling keterkaitan satu sama lain. Nah, dimensi inilah yang sangat penting yang harus dimiliki dan harus dikembangkan menjadi baik oleh para setiap administrator atau para birokrasi ataupun para pembuat kebijakan ataupun para pemimpin ataupun pejabat lainnya, di mana ketika memiliki aspek dimensi-dimensi ini secara baik itu tentu akan menjalankan proses kinerja yang baik pula dalam aspek administrasi publik. Baik, itu tadi materi kita pada hari ini terkait dengan prinsip-prinsip administrasi publik. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dalam penulisan, pengetikan, dan juga pengucapan. Jangan lupa selalu gunakan referensi tambahan baik dari artikel jurnal maupun dari buku supaya menjadi tambahan referensi juga, menjadi tambahan masukan ilmu juga bagi seluruh mahasiswa sekalian. Saya Wahib Asyari, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.